Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Salah. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Lina. Cerita ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Kang Asep Hidayat. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Mengapa di dunia ini kerap terjadi kebiadaban, kekejian, bahkan kekejian dilakukan oleh manusia yang seharusnya menjadi pelindung di dalam hidupnya? Entahlah, mungkin karena dunia ini sudah tua, hingga norma dan moral berangsur sirna dari muka bumi ini, menciptakan duka dan derita bahkan kematian. Sang mentari terlihat mulai memasuki peraduannya. Burung-burung camar berterbangan kembali ke sarangnya, menandakan hari telah senja. Juki menyandarkan perahu kecilnya di pelantaran pantai. Lalu ia mulai mengemasi dan mengangkat ikan-ikan hasil tangkapannya yang seharian ia dapatkan dengan cara mengail di lautan lepas. Di atas pelataran kecil yang berada di belakang rumahnya, perempuan parubaya dengan berdiri menunggu Juki dengan wajah ceria. Dialah Salimah, istri Juki. "Wah, banyak betul dapat ikannya Pak hari ini Pak," ucapnya dan sambut Salimah kepada suaminya. "Iya Mak, alhamdulillah, cepat angsur angkat Mak," jawab Juki senang dan menyuruh kepada istrinya agar angsur mengangkat masuk ke rumah ikan-ikan hasil tangkapannya. Lina, bawa ember kemari untuk tempat ikan," teriak Salimah ke Lina. "Iya Mak, bentar," saut Lina, putri bungsunya Salimah dan Juki dari rumah. Setelah semua ikan dibawa masuk ke dalam rumah, Salimah langsung memasukkan ke dalam box es agar ikan-ikan itu tetap baik tidak busuk, karena besok pagi baru ia bawa ke pasar untuk dijual. Ketibanya di dalam rumah, Juki langsung berbersih diri sementara Salimah dan Lina menyiapkan hidangan makan malam. "Pak, kalau besok lusa Mama pergi ke TPI boleh nggak?" Salimah bertanya kepada Juki yang saat itu tengah duduk di teras rumah sembari minum kopi panas seusai makan malam. Mendengar pertanyaan Salimah, sejenak Juki terdiam dan menatap wajah Salimah, lalu Juki balik bertanya, "Loh, mau ngapain ke TPI mendadak begitu?" Demikian tanyanya Juki sedikit heran. "Iya Pak, tadi Firman telepon Mama, istrinya sudah hamil besar dan kata dokter sepertinya tinggal nunggu hari, jadi nggak ada yang ngurusin istrinya. Bapak kan tahu, istri Firman kan nggak punya keluarga lagi." Demikian Salimah menjelaskan tujuannya hendak berangkat ke TPI, bahwa istri Firman akan melahirkan. Firman adalah anak pertama Juki dan Salimah. Mendengar tujuan Salimah ke TPI untuk mengurus menantunya yang akan melahirkan, Juki hanya diam. Lalu ia berkata, "Ya udah, berangkatlah kalau begitu. Tapi kalau nanti istri Firman sudah kuat, cepat pulang ya." Demikian ucap Juki memberi izin. "Iya Pak, Mama akan cepat pulang kalau istri Firman sudah lepas nifas. Tapi Bapak harus ingatkan Lina supaya jangan banyak main. Dia harus belajar karena Lina sudah kelas 3 SMP. Tak lama lagi dia ujian akhir," sambung Salimah menitipkan Lina anak bungsu mereka. Iya, Juki dan Salimah memang hanya memiliki 2 anak saja, yaitu Firman dan Lina. Singkat cerita, Salimah berangkat ke TPI. TPI
yaitu sebuah daerah kepulauan yang lumayan jauh dan ditempuh dengan menggunakan kapal. Setelah Salimah berangkat, tinggallah Juki bersama anak bungsunya saja di rumah. Selama mamanya di pulau TPI, Lina lebih sering seorang diri di rumah karena bapaknya bekerja mencari ikan di laut. Bahkan kadang hingga 2 hari 2 malam baru pulang. Namun demikian, Lina bukanlah anak remaja yang liar. Walau di usianya yang baru tumbuh remaja serta memiliki para cantik pula, Lina selalu ingat dengan pesan kedua orang tuanya, harus bisa menjaga diri. Maka dari itu, Lina tidak pernah keluar jika tidak ada kepentingan. 2 minggu berlalu, Salimah berada di TPI dan belum tahu kapan akan pulang karena istri Firman baru saja melahirkan. Namun tak kenapa 3 hari terakhir ia merasa gelisah. Salimah merisaukan anak perempuannya yang ia tinggal bersama suaminya di kampung. Ditambah 3 hari ini ponsel Lina tidak pernah aktif. Malam itu sekitar jam 12 malam, Salimah belum juga dapat istirahat dan tidur. Padahal ia sudah berkali-kali menguap. Rasa kantuk memang sudah terasa begitu kuat merasukinya. Namun selain memang kedua matanya tidak dapat ia pejamkan, juga cucu pertamanya yang baru berusia 3 minggu tidak juga tertidur dengan lelap. Setiap sebentar terjaga dan menangis, sehingga tangisan cucunya itu memecahkan sunyinya malam. Lalu Salimah melantunkan sholawat untuk cucunya agar diam dan tidur. Sesekali ia bersolawat. Alhamdulillah, walau hanya sebentar cucu pertamanya itu dapat diam dan tidur. Lumayan Salimah dapat istirahat meluruskan pinggang. Salimah membaringkan badannya di samping sang cucu. Tanpa terasa ia dapat memejamkan kedua matanya. "Mak, Lina dingin, Mak." Sontak Salimah terkejut mendengar suara seseorang memanggilnya. Suara itu suara anaknya, Lina. Salimah membuka kedua mata dan tap di ujung kakinya. Ia melihat Lina tengah berdiri dengan wajah tertunduk. "Lina, kapan kamu kesini, Nak?" tanya Salimah terkejut kepada anaknya yang tiba-tiba saja sudah berada di sana. Lina tidak menjawab. Justru Lina melangkah menuju pintu depan hendak keluar rumah. Melihat Lina hendak pergi, Salimah langsung bangun dari baringnya dan mengikuti Lina sembari memanggilnya. Lina, kamu mau kemana lagi? Hari sudah malam, Nak," seru Salimah. Namun Lina seakan tak mendengar panggilan dari ibunya. Ia terus melangkah keluar rumah. Salimah terus mengikuti Lina hingga ke bagian depan rumah, di mana terdapat sebatang pohon mangga yang lumayan rimbun. Lina berdiri mematung di bawah pohon mangga itu dan menangis. Melihat hal itu, sejenak Salimah menghentikan langkahnya, kira-kira 5 meter dari Lina. "Lina, kamu kenapa, Nak?" demikian tanya Salimah. Lina tidak menjawab. Ia hanya menangis terseduh sembari menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. "Kamu kenapa? Dan ngapain di sana, Nak?" kembali Salimah bertanya dengan lembut dan terus melangkah mendekati Lina hingga berada tepat di hadapan Lina yang saat itu tengah menangis dengan menutup wajahnya. Perlahan Lina menurunkan kedua telapak tangannya dari wajahnya. "Astagfirullah, Lina." Betapa terkejutnya Salimah ketika melihat wajah anaknya itu. Wajah Lina penuh dengan darah yang mulai mengering. Terlihat luka menganga mulai dari kening sebelah kanan hingga ke pipinya, seperti bekas bacokan benda tajam. Tubuh Salimah bagai tersengat aliran listrik berkekuatan tinggi, mematung menatap tidak berkedip pada wajah Lina. Mulutnya terasa keluh hingga tak dapat berucap sepatah kata pun. Tiba-tiba saja dari tubuh Lina mengepulkan asap tebal dan perlahan menghilang tertiup angin malam. Seiring hilangnya Lina dari hadapan Salimah, barulah Salimah tersadar dan berteriak. Lina!" teriak Salimah histeris. Di saat itulah ia mendengar suara seseorang memanggil, bahkan menepuknya. Mak, bangun, Mak, istighfar, Mak." Demikian ucap seseorang itu. Salimah beristighfar. Astagfirullah. Berulang Salimah beristighfar. Tubuhnya berkeringat. Iya, Salimah bermimpi dan saat itu masih terbaring di samping cucunya.
Salimah dibangunkan oleh Firman yang terjaga dari tidur karena mendengar suara teriakan ibunya. Mak kenapa? Mimpi buruk ya mak? Tanya Firman sambil menyerahkan segelas air putih kepada ibunya. Iya Fir, mimpi adikmu datang ke sini. Mimpi itu seakan nyata Fir, jawab Salimah ke Firman, menceritakan mimpi yang baru saja ia alami. Mendengar cerita ibunya, Firman terdiam lalu berkata, mudah-mudahan cuma mimpi buruk saja mak, mungkin karena mama kelelahan, ujar Firman berusaha menenangkan ibunya. Mudah-mudahan saja Fir, tapi Lina sudah 3 hari ini tidak bisa dihubungi, HP-nya nggak aktif Fir. Telepon ayahmu katanya masih di laut belum pulang, ujar Salimah dengan raut wajah terlihat khawatir. Keesokan paginya, Salimah terlihat murung. Ia semakin gelisah karena selepas melaksanakan sholat fardu subuh menelepon tetangga sebelah kanan rumahnya, yaitu Cik Weda. Salimah mendapat kabar tentang anak perempuannya bahwa Cik Weda sudah beberapa hari tidak melihat Lina dan Juki suaminya itu juga jarang pulang. Demikian keterangan Cik Weda. Jam 7 pagi ketika sarapan pagi bersama Firman, Salimah tak banyak bicara hingga memancing Firman untuk bertanya. Mak, mama sakit ya? Kalau sakit kita berobatlah mak, ucap Firman ke ibunya. Firman merasa khawatir dengan kesehatan ibunya karena pagi itu memang wajah Salimah terlihat pucat dan lesu. Mama tak sakit Fir, cuma mama merasa risau sama adikmu di kampung. Tadi subuh mama telepon Cik Weda. Cik Weda bilang sudah 3 hari ini tidak melihat adikmu. Terakhir Cik Weda lihat Lina dan ayahmu pergi ke hutan. Katanya mau cari kayu untuk tingkat pelantar. Demikian ujar Salimah panjang lebar ke Firman. Terus kemana ya Lina? Ucap Firman bingung. Lalu Firman berkata lagi, kalau enggak begini aja mak, besok pagi mama pulang saja ke kampung. Masalah di sini pantailah kami mak. Lagian istriku juga sudah bisa beraktivitas, sambung Firman memberi solusi. Keesokan harinya Salimah berangkat pulang kampung, dan 2 hari ke depan baru tiba di kampungnya karena jaraknya memang jauh dengan ditempuh menggunakan kapal selama 2 hari 1 malam. Selama di kapal entah karena terlalu memikirkan Lina atau bagaimana, Salimah beberapa kali seperti melihat Lina. Di kapal Salimah mendapat tempat di dak 4. Selepas waktu maghrib ia mencoba untuk istirahat, selain memang merasa lelah dan juga agar tidak terasa jenuh selama perjalanan. Salimah menutupi tubuhnya dengan selimut hendak tidur. Namun tiba-tiba saja samar ia mendengar suara seseorang memanggilnya. "Ma, Lina kesepian, Ma." Mendengar suara itu, seketika Salimah membuka kedua matanya kembali. Ia mengucek kedua mata untuk memperjelas pandangannya. Iya, Salimah dengan pasti dan yakin siapa yang ia lihat. Tak jauh darinya ia melihat Lina tengah berdiri menatapnya. Salimah bangun dan beranjak turun dari tempat tidurnya mendekati Lina. Anehnya seperti ketika malam itu di rumah Firman. Di saat Salimah menghampiri Lina, di saat itu pula Lina bergerak menjauh. Namun kali ini Salimah tidak sedang bermimpi. Salimah terus berteriak memanggil Lina. Semakin cepat Salimah berjalan, semakin cepat pula Lina menjauh. Tanpa sadar Lina keluar dari dak 4. Hingga saat itu ia berada di sisi bagian kiri kapal. Hembusan angin laut membuat Salimah sedikit kedinginan. Namun rasa dingin itu tidak ia rasakan. Salimah terus mengejar Lina sembari berteriak. Lina bergerak ke hulu kapal. Hingga di posisi yang memang tidak ada jalan lagi, Lina berhenti dan bergerak dengan posisi membelakangi ibunya, kira-kira 10 meter. "Selamat tinggal, Mak. Lina pergi," Lina berkata tanpa menoleh ke belakang. Lalu tiba-tiba saja dengan cepat Lina menaiki pagar pembatas yang terbuat dari besi stainless. Lalu ia melompat ke laut. Melihat hal itu tentu saja membuat Salimah terkejut dan berteriak histeris. "Lina, kenapa kau lakukan itu, Nak?" teriak Salimah. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, Salimah berusaha memanjat pagar kapal dan siap untuk terjun menyusul Lina. Tiba-tiba saja, "Ibu!"
Tubuh Salimah terjatuh dan terembas di lantai dak kapal itu. Iya, saat itu petugas keamanan kapal berhasil menarik tubuh Salimah yang akan terjun ke dalam laut. Beruntung Salimah dapat diselamatkan oleh petugas keamanan kapal tersebut yang merasa curiga dan aneh melihat Salimah keluar dari dak 4. Petugas kapal itu melihat Salimah berjalan terburu-buru sembari berteriak memanggil seseorang di depannya. Sementara petugas kapal yakin jika di depan tidak ada siapapun. Lalu petugas kapal mengikuti Salimah hingga akhirnya petugas kapal menyelamatkan Salimah. Salimah meronta dan berteriak memanggil nama anaknya yang ia lihat dan ia yakini terjun ke laut. "Lina, Lina, kenapa kamu tega tinggalin mama? Pak, tolongin anak saya, Pak." Demikian teriak Salimah menjerit histeris dan menangis. Tentu saja jerit dan tangisan Salimah mengundang para penumpang lain berdatangan untuk mencari tahu dan bertanya-tanya, ada apa ribut-ribut. Namun para petugas segera mengamankan Lina juga penumpang lain. Akhirnya situasi kembali kondusif. Perjalanan selanjutnya Salimah terus menangis serta dalam pengawasan petugas karena dikhawatirkan akan terjadi hal tidak diinginkan lagi. Singkat cerita, akhirnya tibalah di pelabuhan. Salimah terlihat sudah tenang, namun wajahnya terlihat begitu lelah dan murung. Maklum saja, selama di perjalanan ia tidak istirahat serta terus menangis. Dari pelabuhan Salimah menuju ke rumahnya dengan menggunakan angkutan umum. Setibanya di depan rumah, ia berdiri menghadap rumahnya. Dadanya berdebar karena rumahnya tidak terlihat tanda-tanda ada penghuninya. Dengan segera ia mendekati pintu rumah dan mengetuk pintu. "Assalamualaikum, Lina, Pak. Demikian Salimah mengetuk dan memanggil Lina dan suaminya. Namun hening, tidak ada jawaban serta pintu rumahnya terkunci. Lalu Salimah keluar dari pagar rumah. Ia hendak ke rumah tetangganya yaitu Cik Weda. "Assalamualaikum, Cik Weda." Salimah mengucapkan salam dan mengetuk rumah Cik Weda. "Waalaikumsalam, siapa?" jawab seseorang dari dalam. "Saya Cik Salimah," jawab Salimah pula. Tak lama berselang, terbuka daun pintu dan ternyata Cik Weda yang membukanya. Kamu rupanya, kapan sampai?" jawab Cik Weda senang melihat Salimah yang datang. Cik Weda menyalami bahkan memeluk Salimah. Lalu Cik Weda mempersilahkan Salimah masuk ke dalam rumahnya. "Jam mana anaknya Firman, Sal?" tanya Cik Weda mengawali obrolan. "Sehatlah Cik, cuma saya risaukan Lina, tak ada kabar, HP-nya pun tak aktif," ucap Salimah dengan raut wajah risau. Mendengar ucapan Salimah, Cik Weda justru terlihat lebih terkejut dan berkata, "Loh, jam mana pula ceritanya? Saya jumpa ayah dia, kata dia Lina berangkat nyusul engkau, Sal. Makanya kami pikir dia dengan engkau di sana. Sekarang engkau cakap periksa Lina tak ada." Demikian tutur Cik Weda tak mengerti dengan semua ini. Mendengar penuturan Cik Weda, tentu saja Salimah semakin tak karuan perasaannya. Lalu ia kembali berkata dengan bergetar, "Lalu Lina kemana ya Cik? Dan Bang Juki kemana pula?" ucap Salimah mulai menangis. "Sabar dulu Sal, coba engkau telepon Juki, kata mana dia sekarang," ucap Cik Weda berusaha menenangkan Salimah. "Dari 2 hari kemarin HP dia tak aktif juga Cik. Bingung saya jadinya kalau jam ini Cik," jawab Salimah. "Cobalah lagi, engkau telepon sekarang Sal. Tak usah engkau bingung, nanti engkau tak dapat berpikir kalau bingung," ucap Cik Weda menenangkan Salimah. Lalu Salimah mengambil ponselnya dari dalam tas dan mencoba menelpon Juki berkali-kali. Namun tetap saja HP Juki tidak aktif. Singkat cerita, dengan dibantu oleh suami Cik Weda, Salimah membongkar pintu rumahnya. Karena Lina juga suaminya tidak kunjung pulang serta tidak dapat dihubungi. Setelah pintu rumahnya terbuka, Salimah masuk ke dalam. Dia langsung memeriksa seluruh ruangan rumahnya, terutama kamar Lina. Pandangan mata Salimah tertuju ke meja belajar Lina. Di atas meja itu ia melihat ponsel Lina tergeletak. Salimah meraih ponsel itu dan mengeceknya. Namun ponsel dalam keadaan mati.
Mungkin baterainya habis. HP-nya ada, tapi Lina kok nggak ada ya? Biasanya Lina tak pernah jauh dari HP, pikir Salimah dengan heran. Tak terasa hari memasuki maghrib. Setelah bebersih rumah, Salimah mandi dan melaksanakan sholat fardu maghrib di kamarnya. Seperti biasa, selepas sholat maghrib, Salimah membaca Al-Quran walau hanya selembar. Di saat tengah mengaji itulah, tiba-tiba saja ia mendengar suara seseorang tengah menangis terseduh dari balik kamarnya. Tiada lain itu dari kamarnya Lina. Salimah menghentikan membaca Al-Qurannya. Dengan dada berdebar, ia menutup Al-Quran. Perlahan ia beranjak berdiri dan melangkah keluar kamar hendak melihat siapa gerangan yang menangis di dalam kamar anaknya. Suara tangisan itu terdengar sangat jelas karena memang rumahnya berdindingkan papan, ciri khas rumah di pelantaran laut. Dada Salimah terasa semakin berdebar kencang. Tangan kanannya menggigil menyentuh handle pintu kamar Lina. Handle pintu diputarnya. Secara perlahan dan pintu kamar itu ia dorong. Tiba-tiba saja suara tangisan itu berhenti. Salimah terus membuka pintu kamar Lina lebih lebar. Pandangan matanya langsung ia sapukan ke segala sudut kamar Lina. Namun Salimah tidak mendapati siapapun di dalam kamar itu. Salimah merasa kepalanya sakit serta mual yang teramat sangat. Tiba-tiba saja di ruang kamar anaknya itu tercium bau bangkai menyeruak seakan memenuhi kamar itu. Salimah dengan segera keluar dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Salimah duduk termenung di tepi ranjang. Bulu kuduknya meremang. Ada rasa takut merasuki jiwanya. Salimah bingung tidak tahu apa yang harus ia lakukan selain duduk sembari terus beristighfar dalam hati. "Mak, tolong Lina, Mak." Di saat itu pula Salimah mendengar suara bisikan dari balik kamarnya. Dengan jelas dan pasti Salimah mengenali suara itu. Iya, itulah suara Lina anaknya. "Lina, kamu di mana, Nak?" ucap Salimah. Lalu tanpa pikir ini dan itu ia bangkit dari duduknya dan langsung melangkah keluar dari kamarnya menuju kamar Lina lagi. Salimah langsung membuka pintu lebar-lebar dan hendak masuk, namun tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. Ia berdiri kaku di depan pintu kamar Lina. Salimah melihat Lina berada di dalam kamar, duduk di tepi ranjang tengah memandang ke arah pintu. Di mana saat itu Salimah berdiri yang membuat Salimah tiba-tiba saja mematung dan berdiri di sana. Karena saat itu dia melihat putrinya dengan perwujudan sangat mengerikan. Wajah Lina yang menghitam karena darah yang mengering. Dari lukanya yang menganga, terlihat belatung berkelihatan berusaha keluar dari luka itu dan jatuh di lantai kamar. Lina tidak berbicara apapun, ia hanya menangis. Menyaksikan itu, Salimah langsung terkulai dan jatuh di lantai. Salimah tak sadarkan diri. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.